Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan anugerah darinya kita kembali berkumpul di Masjidil Aziz untuk kembali melanjutkan kitab Syarhu Usulil Iman karya al-Imam Al-Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita sempurnakan pembahasan sebelumnya tentang keimanan kepada para malaikat. Kita sampai kepada penghujung pembahasan tersebut di dalam perjumpaan sebelumnya. Sebelum kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, di mana Syekh menyebutkan bahwa keimanan kepada para malaikat yuthmiru thamarat jalilah minha, bahwa dia menghasilkan buah-buah yang mulia, buah-buah yang baik, hasil yang baik ketika seseorang mengimani para malaikat dengan keimanan yang semestinya. Di antaranya kata beliau al-ula atau al-awwal atau al-ula al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi fa innahu aw fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Faedah atau buah yang pertama adalah ketika seseorang mengimani para malaikat, yakni makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mereka mengenal para malaikat, maka mereka akan mengenal keagungan, kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Dan kemudian juga mengenal kekuatannya, quwwatuhu atau quwwatihi, dan kemudian sultanihi, dan juga mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mengetahui betapa berkuasanya Allah Al-Jabbar Al-Azim, yang maha perkasa, yang maha agung, di mana makhluk-makhluknya begitu luar biasa, yaitu para malaikat. Wujud mereka begitu luar biasa, begitu besarnya. Lantas bagaimana dengan kebesaran dan keagungan penciptanya? Kata Syekh, fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Dan ini kalimat yang harus senantiasa kita ingat, bahwa sesungguhnya kebesaran atau keagungan makhluk itu adalah dalil, adalah tanda yang menunjukkan kebesaran penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang dibuat oleh makhluk, maka kita akan memuji yang membuatnya.
Dan semestinya itu kita lakukan ketika kita melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah para malaikat. Di mana seperti malaikat-malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala, jarak antara daun telinganya dengan pundaknya itu jarak perjalanan 700 tahun, begitu besarnya. Itu hanya satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah. Belum lagi Jibril alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui. Belum lagi malakul maut, belum lagi Israfil, belum lagi yang lainnya, malakul jibal, malakul bahar, dan semua malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas-tugas dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian buah yang kedua kata beliau, hasil dari keimanan kepada para malaikat yang kedua. Yang kedua kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, itu adalah syukurullah ala inayatihi bi bani Adam. Iman kepada malaikat semestinya membuat kita kemudian bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena penciptaan malaikat dan kemudian membebani mereka dengan tugas-tugas yang begitu luar biasa, itu adalah bukti inayah, kepedulian pengurusan Allah terhadap anak Adam. Untuk masalah hujannya Allah tugaskan seorang malaikat. Untuk masalah rizkinya Allah tugaskan para malaikat. Untuk penjagaan di dalam kehidupannya Allah tugaskan para malaikat. Untuk madad itu pertolongan di saat genting, seperti yang Allah lakukan kepada Rasulullah SAW di perang Badar, di peperangan yang lainnya, dengan mengutus ribuan para malaikat untuk menolong mereka. Begitu sayangnya Allah dengan hamba-hambanya dari kalangan Bani Adam. Allah tidak mengutus jin sebagai pembantu, sebagai penolong, tapi Allah mengutus makhluk yang paling mulia, yaitu para malaikat. Dan kita tahu bahwa para malaikat itu senantiasa bersama kita. Bahkan mereka senantiasa mendoakan yang beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah. Betul tidak jemaah? Seperti yang antum sedang lakukan sekarang, ketaatan yang antum sedang lakukan sekarang. Habis sholat duduk kajian, habis kajian nunggu apa? Waktu sholat berikutnya. Antum nggak ngobrol sama siapapun, antum tidak ganggu siapapun, dan insya Allah wudhu antum terjaga, insya Allah taala. Apa yang dijanjikan Allah bagi manusia-manusia seperti ini? La tazalul malaikatu, para malaikat itu senantiasa mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah taubatnya. Gak berhenti itu para malaikat sampai nanti, sampai antum keluar dari masjid ini. Begitu luar biasanya Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah tugaskan makhluk yang doa-doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Para malaikat. Mustajab tidak? Mustajab tidak? Mustajab. Dan selalu mengatakan kalimat itu selama kita berada di masjid, setelah sholat, menunggu waktu sholat berikutnya, dan kita tidak fokus dengan hal yang lainnya, fokus ibadah, fokus zikir, melakukan ketaatan. Bukankah ini penjagaan Allah? Lantas kenapa kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika hanya ini yang diberikan oleh Allah di antara kenikmatan sudah cukup. Cukup. Doa para malaikat agar kita dirahmati. Ketika kita dirahmati, semuanya akan baik-baik saja. Ketika dosa-dosa kita diampuni sama Allah, masuk surga. Betul tidak? Ketika kita bersalah, bertobat, diterima tobat kita, maka Allah akan menggantikan dosa dengan pengampunan, dengan pahala. Kurang apa? Allah menuntut kita bersyukur kepada dirinya. Kata Syekh, haitsu wakala min haula'il malaikah man yahfazu bihifdzihim.
di mana Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat untuk menjaga mereka. Maka Allah menginginkan kita bersyukur. Mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan para penjaga dari kalangan malaikat, bukan manusia. Betul? Betul tidak jemaah? Betul? Cukup? Kenapa hilang suaranya semuanya jemaah? Cukup para malaikat? Astagfirullahaladzim. Minum dulu ini jemaah. Cukup para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita? Kenapa cukup? Kenapa cukup? Karena para malaikat itu adalah pertolongan Allah kepada kita. Cukup. Para malaikat nggak akan jagain kita kalau Allah tidak memerintahkan mereka. Kalau tidak Allah yang menginginkan itu terjadi, cukup. Berarti Allah ingin menolong kita dan cukup pertolongan dari Allah. Kita ini masih mengandalkan makhluk lagi, penjagaan makhluk lagi. Cukup para malaikat. Cukup nggak? Jemaah, yakin cukup? Yakin? Hah? Nggak terlihat yakin jemaah rahmatullah. Cukup para malaikat. Ya, saya masih ingat salah satu kawan saya di daerah Cianjur sana. Beliau mengatakan sahabatnya itu rumahnya dimasuki rampok. Sahabatnya ini penghafal Al-Quran dan kemudian tidak pernah lewat sholat malam. Masya Allah. Ketika rampok itu masuk, yang pertama kali dilakukan oleh rampok itu adalah menusukkan senjata tajam ke perut orang ini. Berkali-kali, terus berkali-kali, dan tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpahkan. Ini kejadian nyata jemaah. Lihat bagaimana Allah menjaga hamba-hambanya. Nah, nggak usah belajar ilmu kanuragan apa segala, nggak usah. Antum jadi orang saleh, antum jadi orang yang dekat dengan para malaikat, selesai. Sisanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Kemudian kata Syekh, wa kitabati a'malihim, dan Allah juga tugaskan para malaikat untuk mencatat amalan mereka. Di mana para malaikat ini tidak akan pernah menzalimi kita, tidak akan pernah mengada-ngada, dia akan menulis seadanya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Gak akan berlebihan, gak akan ditambah. Oh ya, orangnya ini saya nggak suka sama orang ini, tambahin lagi. Lah maafi, soleh, tidak, titik. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, mereka akan catat. Dan akan jadi hujjah, saksi di hadapan Allah. Dan tidakkah kita bersyukur bahwa Allah menugaskan mereka untuk mencatat itu semuanya? Dan kemudian kata Syekh, wa ghairu dzalika min masalihihim, dan perkara-perkara yang lainnya Allah menugaskan para malaikat dalam mengurusi maslahat-maslahat anak-anak Adam semuanya. Ketika antum akan bermaksiat, para malaikat mencegah antum atau tidak? Hah? Mencegah. Antum jangan salah. Para malaikat itu ngasih tahu, jangan. Mereka akan membisikkan kepada hamba-hamba yang beriman, jangan lakukan itu. Sebagaimana syaitan melakukan waswas terhadap anak Adam. Iya. Itu yang akan mereka lakukan untuk orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita suka bingung, mau maksiat kenapa nggak jadi? Betul tidak? Ada perasaan yang mencegah dalam hati itu, kenapa ya? Gak enak perasaan itu. Padahal sudah tinggal gitu, tinggal gitu. Tinggal jadi, nggak jadi. Ada kalimat-kalimat yang tiba-tiba muncul. Ingat, takut sama Allah, jangan. Selain kata Nabi, itu wa'idhun fi qalbi mu'min. Setiap dari kita punya penasehat. Ada sisi, ada bagian di mana hati itu akan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bermaksiat. Begitu juga dengan para malaikat.
Jemaah, tidakkah Allah sudah memberikan keutamaan yang begitu banyak kepada kita semuanya? Kita sendiri yang menghancurkan keutamaan itu. Enggak lah, sekali-kali itu nanaon. Betul nggak? Iya, gak ada yang tahu. Itu setan atau diri sendiri? Jemaah, setan atau diri sendiri? Dua-duanya. Bahkan yang mengambil keputusan adalah diri kita sendiri, bukan syaitan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketika syaitan berhasil membuat seseorang kufur, maka syaitan akan segera mengatakan, inni bari'un minka inni akhafullah. Saya berlepas diri dari antum. Saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini si setan ini. Siapa? Setan. Dia cuman bisikin, pengambil keputusan adalah kita sendiri. Nyebelin gak itu jemaah? Iya, aneh nate balad jeung setan mah. CS sama setan mah, tapi sama malaikat enggak. Aneh manusia itu. Sama syaitan yang menggiring dia masuk ke dalam neraka, dia bersahabat, tapi tidak dengan para malaikat yang menginginkan hamba-hamba Allah ini masuk surga. Makanya penyesalan para malaikat itu luar biasa ketika menyaksikan orang-orang beriman masuk ke dalam neraka. Alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kenapa kok bisa masuk neraka? Jemaah, kesel malaikat itu sama kita. Bukannya sudah ada nabi dan rasul, sudah ada kitab, kenapa kalian masih tetap masuk neraka? Kenapa? Karena mereka tidak ingin kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Enggak pengen. Sebagaimana Allah tidak menginginkan kita masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah. Yang ketiga, mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillah. Samarah yang berikutnya, buah atau hasil yang berikutnya, itu adalah mencintai para malaikat. Dan mahabbatul malaikah ini diantara tanda keimanan yang ada dalam hati kita. Mahabbah kepada para malaikat itu bukti iman. Karena ada orang-orang yang benci kepada para malaikat, dan mereka yang benci kepada para malaikat kafar, mereka kufur, keluar dari Islam. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Allah. Karena malaikat ini makhluk Allah yang paling mulia, Allah yang menciptakannya, Allah yang menugaskan mereka. Tapi kemudian kita membenci mereka, berarti kita membenci siapa? Allahu Jalla Jalaluh. Nah, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh begini, jamaah rahmatullah Allah. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa qad ankara qaumun minaz zaighina kaunal malaikati ajsama. Ada sebagian orang yang tergelincir dari kebenaran mengingkari bahwa malaikat itu punya jisim. Punya apa? Apa itu jisim? Fisik, jasad. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa malaikat itu apa namanya? Permisalan kekuatan kebaikan. Jemaah. Jadi kalau mempermisalkan malaikat itu cahaya. Betul jemaah? Jemaah? Betul? Gak ada tubuhnya. Cahaya terbang ya kesana kemari, gak ada tubuhnya, gak ada badannya. Nah, ini benar atau salah jemaah rahmatillah Allah? Benar atau salah? Benar atau salah? Salah, karena Allah menciptakan mereka dengan jasad. Mereka memiliki tubuh, punya. Kata Syekh, wa qalu innahum ibaratun an quwal khair al-kaminah fil makhluqat. Yang namanya malaikat itu adalah permisalan kekuatan kebaikan yang ada di dalam diri makhluk. Kekuatan kebaikan itu malaikat, kekuatan keburukan itu setan.
Jadi mereka juga mengingkari setan punya jasad. Pokoknya keburukan setan, kebaikan malah malaikat. Kata Syekh, hadza takdzib. Ini pendustaan li kitabillah, terhadap kitab Allah. Wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini mendustakan sunnah Nabi juga. Wa ijma'il muslimin, dan ijma' kaum muslimin. Apa buktinya bahwa malaikat itu punya jasad? Jamaah. Ya jamaah. Hah? Dalil. Buktinya apa? Dalil jamaah. Dalil. Dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu punya jasad. Di antaranya dalam surat Fatir. Itu yang disebutkan oleh Syekh. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Dalam surat Fatir ayat yang ke-1. Apa bunyinya? Hafal? Ya Allah. Alhamdulillah. Lanjutkan antum. Apa? Fadhal. Siapa yang bisa menyebutkan ayat pertama surat Fatir? Ya Allah, bismillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, belum, wal ardi ja'ilil wa ja'ilil malaikati rusulan. Kita terjemahkan dulu. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi untuk pertama kalinya. Fatir itu artinya yang melakukan pertama kali. Yang dimaksud di sini adalah yang menciptakan pertama kalinya. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ibnu Abbas mengatakan bahwa saya kebingungan dengan kalimat Fatir dalam surat Fatir. Saya nggak tahu artinya. Sampai ada dua orang Arab Badui ribut memperebutkan mata air. Salah seorang dari mereka mengatakan, ana fatartuha, sayalah yang menemukannya pertama kali. Baru di situ saya faham bahwa fatara itu adalah ketika seseorang melakukannya untuk pertama kalinya. Dan kata Allah, ja'ilil malaikati rusula. Allah yang menjadikan para malaikat itu sebagai utusan. Apa kata Allah kemudian? Ini yang jadi dalil. Uli ajnihatin. Terus apa lanjutan? Masna wa thulatha wa ruba. Jadi masna wa thulatha wa ruba itu bukan ta'addud saja. Sayap malaikat juga masna wa thulatha wa ruba. Ya, antum hafalnya masna wa thulatha wa ruba itu ketika taat. Apa dalilnya? Fankihu. Wah, ini pura-pura lupa ini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha. Tapi insyaallah artinya enggak lupa. Apa artinya? Nikahilah yang kalian cocok untuk menikahinya. 2, 3, waduh masya Allah, 4, empatnya sama. Taib. Syahidnya di sini sebelum kita salat isya, bahwa mereka punya sayap. Tapi jangan pernah membayangkan bahwa sayap-sayap itu seperti yang dipermisalkan dalam film-film. Nah, sayap Jibril menutup ufuk. Dan dalam riwayat itu disebutkan bahwa sayap Jibril ini berkilauan seperti kilauan yakut wal marjan, dan seperti ada yang berjatuhan dari sayapnya, kilauan-kilauan yang sangat indah. Gak ada yang bisa meniru ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka punya jasad. Mereka punya jasad. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk waktu isya? Khalas? Khalas, taib. Kita lanjutkan insyaallah setelah salatul isya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Hibati fillah, ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Syekh kembali melanjutkan dengan menyebutkan dalil yang lainnya yang menguatkan bahwa para malaikat itu bukan hanya sekedar kekuatan, tapi mereka memiliki ajsam, memiliki jasad, memiliki jism, seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat yang ke-50. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan apa yang akan terjadi ketika malakul maut mencabut nyawa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Jika engkau mengetahui ketika mereka yang kufur kepada Allah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para malaikat kepada mereka, di mana para malaikat ini yadribuna wujuhahum, mereka akan memukuli wajah-wajah orang kafir itu, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka, menyiksa mereka di detik di mana ruh itu mereka cabut, mereka keluarkan dari tubuh-tubuh yang hina, dari tubuh-tubuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan di dalam ayat yang lainnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh para malakul maut kepada mereka-mereka yang zalim di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di detik-detik sakaratul maut mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Kata mereka, ketika para malaikat ini mengeluarkan ruh mereka-mereka yang zalim, ketika orang-orang zalim ini fi ghamaratil maut, di detik-detik kematian mereka, dan para malaikat basitu aydihim, mereka membentangkan tangan-tangannya, dan ini menunjukkan mereka memiliki jism. Dan kemudian mengatakan kepada jiwa-jiwa yang buruk ini, akhriju anfusakum, keluarkan diri kalian dari tubuh-tubuh itu. Dan ini mengisyaratkan bahwa para malaikat ini memiliki jism. Dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Saba ayat yang ke-23, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan para malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak berbicara kepada mereka, Allah mengatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan wahyu-wahyunya kepada para malaikat, maka yang akan terjadi kepada mereka adalah perasaan takut yang sangat besar. Fuzzi', ketakutan yang begitu besar, yang begitu kuat di hati mereka, dan ini tidak mungkin terjadi jika mereka tidak memiliki jism. Dan Allah kemudian berkata kepada mereka, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka para malaikat hanya akan mengatakan, qalu al-haq. Dan betapa kuatnya ketaatan para malaikat kepada Allah, betapa besarnya pengagungan mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu, betapa hebatnya ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka betul-betul tahu sebesar dan seagung apa Rabb mereka, sekuat apa Allah Jalla Jalaluhu. Dan orang-orang yang beriman dari kalangan jin dan manusia, kata para ulama, jika mereka sempurna dan menyempurnakan keimanannya, maka rasa takut mereka lebih baik dibandingkan rasa takut para malaikat. Kenapa?
Karena kita tidak pernah mengetahui, berjumpa, tidak pernah mendengar langsung, kemudian kita tidak pernah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala di langit, tidak pernah. Maka semakin jauh kita dari pengetahuan itu, namun semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka semakin baik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin orang itu tidak tahu tentang hakikat yang sebenarnya, namun hatinya betul-betul yakin, maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat mencintai dirinya. Bukankah Allah meninggikan derajat manusia di atas para malaikat? Betul tidak jemaah? Betul tidak? Betul tidak? Padahal siapa yang lebih baik? Malaikat. Tapi kenapa kemudian Allah meninggikan derajat mereka di atas para malaikat? Karena mereka tidak memiliki ma'rifah seperti ma'rifahnya para malaikat. Kemudian para malaikat tidak diuji dengan ujian yang Allah berikan kepada makhluk yang disebut dengan manusia. Malaikat punya syahwat, antum punya berat, menghalangi antum dari menyempurnakan ketaatan dan iman, iya, sehingga pahalanya, kemuliaannya jauh lebih besar di sisi Allah. Di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah ujian yang begitu kuat, antum tetap menjalankan apa yang diinginkan dan dicintai oleh Allah, dan melangkahkan kaki-kaki antum menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mudah menjadi seorang hamba yang beriman kepada Allah, tapi ketika dia sanggup melakukannya sampai detik terakhir, maka dia akan lebih mulia daripada para malaikat. Kemudian dalil yang lainnya jemaah rahmatillah Allah, yang disebutkan oleh Syekh dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22, 23 sampai ayat yang ke-24. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kelak di dalam surga Allah, ketika kita akan masuk ke dalam surga Allah atau sudah masuk ke dalam surga Allah, para malaikat masuk dari setiap pintu. Para malaikat mereka akan masuk dari setiap pintu. Yang mana jumlah pintu surga itu 8. Dari setiap pintunya akan berbondong-bondong para malaikat masuk, dan kemudian mengatakan kepada ahlul jannah, salamun alaikum, keselamatan atas diri kalian. Disambut kita oleh para malaikat. Mereka berbahagia dengan kedatangan ahlul jannah, dan mereka mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas diri kalian. Saat ini ketika kalian melangkahkan kaki kalian masuk surga, selamat, kalian selamat sudah. Yang kata Imam Ahmad, inilah roha yang sebenarnya. Inda awwali khutwatin fil jannah. Ketika beliau ditanya, mata roha, kapan istirahat? Beliau nggak pernah istirahat. Nulis, baca, ngajar, terus begitu. Mungkin kita berpikir, wah ini zaman dulu nggak ada godaan. Kata siapa? Muhammad ibnu Mukhtar Ibnu Amin Asy-Shinqiti, salah seorang ulama yang masih hidup sekarang. Ayah beliau Al-Mukhtar Asy-Shinqiti, Ibnu Amin Asy-Shinqiti, kata anaknya Muhammad, demi Allah, sepanjang hidup saya tidak pernah melihat ayah saya kecuali berada di atas ketaatan kepada Allah. Demi Allah. Kalau saya pulang ke rumah, imma lagi baca Quran, imma lagi sholat sunnah, imma lagi nulis, imma lagi baca. Dan beliau tidak suka berbicara sama siapapun dalam perkara yang tidak berguna. Gak ada istirahatnya, gak ada. Dan begitu juga Imam Ahmad ditanya, kapan kamu beristirahat? Sampai kapan begini? Inda awwali khutwatin fil jannah. Ketika langkah pertama kita langkahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di detik itu para malaikat mengatakan, salamun alaikum, keselamatan atas diri kalian. Bima sobartum, dengan apa yang selama ini kalian sudah bersabar menghadapinya. Sabar. Kita ini sudah berusaha keras, bersabar menghadapi maksiat, menghadapi ketaatan, menghadapi takdir Allah. Nanti para malaikat akan mengatakan, ini semua karena kesabaran kalian dulu. Sekarang kalian masuk surga. Fa ni'ma uqbad dar. Dan ini adalah senikmat-nikmatnya tempat kembali.
Sabar, hadapi sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sabar, apapun yang kita lalui di dunia ini pasti berlalu. Pasti akan diakhiri oleh kematian dan akan disempurnakan dengan dukhulul jannah. Masuk surga. Selesai. Itu sebentar lagi jemaah, sebentar. Kehidupan kita itu singkat. Namun kehidupan di dalam jannah selamanya. Tahan saja, tahan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki jasad, masuk dari pintu. Ada tubuh mereka. Mereka memiliki tubuh. Sehingga bisa berbicara di hadapan para ahlul jannah. Dan Syekh kemudian menyebutkan dalil yang lainnya dalam hadis yang saya riwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Allah, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Inna Allah idha ahabba atau idha ahabba Allahul abda, jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril. Kalau Allah sudah cinta sama seseorang, Allah akan memanggil Jibril alaihissalam. Jibril yang akan dipanggil karena dia malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan Allah, Al-Amin. Allah yang paling, malaikat yang paling dipercaya sama Allah Jibril. Nah, Jibril yang akan dipanggil oleh Allah, dan kemudian Allah mengatakan kepada dirinya, Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Allah cinta sama si fulan, maka engkau pun harus mencintai dirinya. Coba bayangkan jemaah rahmatullah. Ketika Allah cinta, maka Allah tidak membiarkan hanya dirinya yang mencintai hamba tersebut. Allah ajak makhluk-makhluknya yang paling mulia. Diawali dengan siapa? Jibril alaihissalam untuk mencintai hamba yang sama. Disebutkan oleh Allah, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, akan disebutkan namanya. Antum siapa namanya? Asep bin Mulyadi misalnya. Maaf kalau ada yang sama namanya. Allah mencintai Asep bin Mulyadi, khalas. Ya, itu kebahagiaan di dalam hidup. Itu kemuliaan di dalam kehidupan seorang hamba Allah. Dan kemudian Allah akan mengajak Jibril, memerintahkan bahkan Jibril untuk mencintai dirinya. Dan ketika Jibril mencintai hamba itu, maka dia akan menyeru. Berarti dia punya suara tidak? Punya. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Dia akan menyeru kepada seluruh penghuni langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, maka cintai dia juga. Penghuni langit siapa? Para malaikat. Cintai dia juga. Fa yuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit akan mencintai dirinya. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah dan para malaikat, apa kata Rasul? Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardi. Dia akan diterima di dunia oleh orang-orang yang saleh dan beriman. Jadi kalau antum fikir diterima ini adalah diterima semua makhluk, itu tidak mungkin. Tidak ada. Nabi kita Muhammad SAW dicintai semua orang? Tidak. Bahkan yang membenci beliau jauh lebih banyak dibandingkan yang mencintai. Namun yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang hamba-hamba yang mukmin yang saleh, yang akan juga mencintai dirinya. Sehina apapun dia di hadapan makhluk. Jemaah, sehina apapun dia di hadapan makhluk. Maka ketika Allah cinta kepada dirinya, maka orang-orang yang beriman akan mencintai dirinya. Karena orang mukmin itu tidak melihat hamba Allah yang lainnya, mukmin yang lainnya dengan keadaan dunianya, tidak. Tapi mereka akan memandang saudaranya dengan keadaan apa? Iman dan kesolehannya. Dan Allah akan jadikan hati-hati mukmin mencintai manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Makanya sibuklah menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sibuk menjadi orang yang dicintai oleh makhluk. Gak ada kemuliaan ketika makhluk mencintai diri kita. Gak ada. Kalau kita kejar cinta mereka,
maka tidak ada sedikit pun kemuliaan yang akan datang kepada diri kita. Tapi jika Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan jadikan makhluk mencintai diri kita. Jadi sibuklah sama Allah, jangan sibuk sama makhluk. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah ghayah, tujuan yang gak bisa dicapai. Karena yang membuat manusia menyukai kita, meridhai kita itu Allah, bukan apa yang kita lakukan kepada mereka. Jemaah, mana kita lebih sibuk yang mana? Membuat manusia ridha atau membuat Allah ridha? Jemaah, manusia ridha. Dan kehinaanlah kemudian yang kita dapatkan. Hina sehina-hinanya. Makanya aneh manusia-manusia ini. Mengaku beriman tapi dia tidak sibuk dengan cinta Allah, tapi dia sibuk dengan cinta makhluk. Dan yang terakhir di dalam bab ini, Syekh menyebutkan satu dalil. Hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW berbicara tentang hari Jumat. Kapan hari Jumat? Besok. Ya, perhatikan hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kana yaumul Jum'ah." Jika datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaikah. Maka di setiap pintu masjid itu akan ada malaikat yaktubunal awwala fal awwal, yang akan mencatat siapa yang lebih dulu datang. Dicatat. Biasa datang jam berapa ke masjid kalau Jumatan? 11:30. Wah, itu mengesrek ditutup itunya. Apa catatan ininya? Dapat telur asin, dapat telur. Maksudnya kan ada hadisnya kan? Dapat baydah yang terakhir itu dapat telur, sudah. Pahalanya tuh senilai itu, sekadar itu. Khalas. Bahkan yang kalau sudah adzan baru datang sudah ditutup. Gak ada pencatatan, namanya gak ditulis di catatan itu. Ada yang datang bawa sajadah, tak kecelak. Ya Allah, sudah adzan, Allah la ilaha illallah, itu baru datang klak. Di saat itu kata Rasulullah SAW, para malaikat, idza jalasal imam, kalau imamnya sudah duduk di mimbar, tawawis suhuf wa ja'u yastami'una dzikra. Mereka akan melipat, menggulung catatan mereka, dan kemudian mereka duduk mendengarkan khutbah. Yang terlambat ini datang kemudian duduk untuk apa? Tidur. Sudah namanya tidak tercatat, kemudian apa? Tidur. Kalah sama. Coba saya mau tanya, kenapa malaikat mendengarkan? Coba. Kenapa para malaikat mendengarkan khutbah? Karena mendengar khutbah itu wajib. Para sahabat itu sampai melingkari Rasulullah SAW. Bukan seperti kita, baris gitu enggak. Para sahabat itu melingkari sebagaimana duduk di majelis ilmu ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat. Mendekat sama Rasulullah SAW dan mengarahkan wajahnya kepada Rasulullah SAW. Tapi Ustaz, kalau sholat Jumat ada berat tidak? Berat tidak? Suka ngantuk? Ada sunnah yang bisa dilakukan apa? Apa? Pindah tempat, geser, berdiri, maju, mundur, nggak apa-apa, asal untuk menghindarkan ini nggak dinikmati. Di Alsia sesinya dingin, alhamdulillah, tambah enak tidurnya maksudnya. Nggak usah pakai AC berarti kalau begitu. Ngarah haredang, tapi dah angger pasti tidur kalau sholat Jumat mah. Musibah ini coba, musibah. Ya, subhanallah. Tapi syahidnya di sini kata Syekh bahwa mereka menulis. Berarti ada tangan berarti yang menulis. Ya,
mereka memegang benda, ada tubuh yang bisa melakukan itu. Dan betapa maha agungnya Allah yang telah menciptakan mereka, makhluk-makhluk ini. Ya. Asy-Syaikh hadhihi nusus kemudian mengatakan, nas-nas ini sharihah, betul-betul jelas menyatakan annal malaikata au anna lil malaikati ajsam la quwa ma'nawiyah, bahwa malaikat punya tubuh, bukan kekuatan maknawi sebagaimana yang difahami oleh orang-orang yang tergelincir dari kebenaran. Dan berdasarkan dalil-dalil ini kata beliau, ajma'an muslimun, kaum muslimin sepakat bahwa malaikat punya badan. Nah, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu akhir bab iman kepada para malaikat. Kita masuk sedikit kepada bab iman kepada kitab, karena sebetulnya itu temanya, betul tidak jamaah? Betul. Dari tadi antum nungguin, anda lihat. Ya, kita masuk kepada bab berikutnya, al-iman bil kutub. Sedikit saja, kata Syekh, al-kutub yang dimaksud dengan iman kepada al-kutub, yang dimaksud dengan kutub jam'u kitab. Dia adalah kata jamak dari kata kitab, dan maknanya adalah maktub, sesuatu yang tertulis. Wal muradu biha huna, yang dimaksud di sini al-kutubul lati anzalaha ta'ala ala rusulihi. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab di sini adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya. Rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat Allah atas makhluk. Wa hidayatan lahum, sebagai petunjuk untuk mereka. Liyasilu biha, agar hamba-hamba ini bisa sampai ila sa'adatihim, kepada kebahagiaan mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jika antum ingin berbahagia, wahai hamba-hamba Allah, fa'alaikum bil Qur'an au bi kitabillah. Itu dikatakan oleh para salafus saleh. Kalau kalian ingin akhirat, Al-Qur'an. Kalau kalian ingin bahagia, maka hendaklah kalian mengambil Al-Qur'an, mengambil kitab Allah. Karena sumber kebahagiaan kita itu ini, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Itu mukaddimah yang sangat singkat, insyaallah ta'ala, untuk mengawali perjalanan kita di kemudian hari, insyaallah di minggu depan biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Yang bisa saya sampaikan, silahkan jika ada pertanyaan, falyatafadhal. Fadhal Ismail, singkat. Fadhal. Barakallahu fiik. Nah, iya. Terus pertanyaannya? Ada yang ngasih tahu ke kanan aja. Nah, taib. Malaikat bisa jadi, sangat mungkin. Karena para malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga anak-anak Adam. Semakin dekat seseorang dengan para malaikat, maka semakin dekat penjagaan Allah, semakin dekat perlindungan Allah kepada hamba tersebut. Dan itu yang dialami oleh banyak salafus saleh.
di dalam sejarah kehidupan mereka. Mereka terselamatkan oleh apa yang dilakukan oleh para malaikat. Ya, baik itu penjagaan secara fisik, penjagaan dari maksiat dan seterusnya. Tapi yang menjadi catatan adalah bahwa itu hanya akan terjadi ketika seseorang dekat dengan para malaikat dan kemudian sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan bahwa Allah menyiapkan malaikat yang disebut dengan muakibat. Muakibat itu menjaga di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Kata Ali bin Abi Thalib, selama takdir Allah belum datang, maka malaikat ini akan melindungi hamba ini dari madarat apapun. Tidak ada yang bisa menimpa mereka. Tapi jika datang takdir Allah hamba ini harus celaka, maka malaikat ini bubar semuanya. Pergi mereka semua. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan dia terkena madarat. Seperti yang saya ceritakan tadi, bisa jadi itu perlindungan yang Allah berikan melalui para malaikat. Bukan karena sakti. Gak ada manusia yang kebal dari, ada yang kebal tidak jemaah. Tapi kalau Allah takdirkan kemudian para malaikat menjaganya, bisa. Seperti Khalid ibn Walid yang minum racun gak mati. Betul tidak? Atau salah seorang sahabat yang dilemparkan masuk ke dalam benteng musuh, keluar dalam keadaan hidup. Bisa membuka pintu benteng yang sudah berbulan-bulan gak bisa dibuka. Betul tidak? Gak masuk akal. Tapi tidak ada sedikit madarat pun yang menimpa dirinya. Semua adalah pertolongan Allah. Dan bisa jadi melalui pertolongan atau bantuan para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Ya, wallahu taala alam. Jelas insyaallah? Pertanyaannya apa? Oh, itu bukan pertanyaan. Waduh. Pertanyaannya apa? Betul. Baik. Perincian. Terus pertanyaannya apa sebetulnya? Iman kepada para malaikat. Baik. Ya, dengan belajar. Orang tua tidak akan pernah bisa mengajarkan iman kepada para malaikat jika mereka tidak tahu tentang iman kepada para malaikat. Jadi kalau ingin mengajarkan tafsil malaikat itu begini loh nak, kamu kalau ingin dicintai malaikat lakukan ini, belajar. Tapi secara umum setiap kebaikan, ketaatan, sempurnanya iman kita kepada Allah dan rukun iman yang lain akan membuat malaikat itu kemudian mencintai diri kita. Pasti dekat. Makanya anak-anak itu didekatkan dengan iman, jangan didekatkan dengan selain keimanan. Khususnya di masa-masa kecil. Antum tahu bahwa para sahabat itu sebagian diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, para sahabat itu mereka suka kalau kalimat yang keluar dari mulut anaknya bukan baba, bukan mama. Tapi mereka suka kalau kalimat yang keluar pertama kali adalah la ilaha illallah. Makanya mereka talkinkan kalimat ini semenjak bayi itu baru keluar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga kalimat yang pertama kali keluar nanti ketika bisa berbicara apa? La ilaha illallah. Itu para sahabat. Kita begitu jemaah. Terus berharap anak kita akidahnya kuat, gak bisa. Dari kecil gak bisa. Tugas kita lebih berat. Tapi kewajiban itu harus kita lakukan. Jelas ya? Jelas jemaah? Jemaah? Jelas? Baik. Jadi mulai sekarang lahir la ilaha illallah. Iya benar. Coba pikirkan coba. Kenapa bukan kalimat itu yang kita suka ketika diucapkan anak kita pertama kali? Lahir apa?
Itu masalah lain. Kalau kita bahas panjang lagi. Ya. Tapi yang mereka talkinkan, yang sering mereka ucapkan bukan hanya saja pertama kali ketika lahir, tapi di setiap kesempatan itu adalah kalimat tahlil, tauhid, la ilaha illallah. Terus begitu. Sehingga kalimat pertama mereka itu umumnya adalah la ilaha illallah. Jadi dari kecil sudah. Dan kalau anaknya misalkan mengangkat jari 3, 2, ini diriwayatkan dari mereka, maka sama orang tuanya dilipat tinggal 1. Innama huwa ilahun wahid. Orang tuanya mengatakan ilah itu cuma 1, Tuhan itu cuma 1, sesembahan itu cuma 1. Kita begitu dari kecil aja mah? Lah. Baru tahu nggak apa-apa. Tapi kan fitrah nggak mungkin berbeda. Fitrah bawaan kita itu sama semuanya. Kalau kita mukmin, fitrahnya sama, 1. Ya. Tapi justru kita ngajarin mereka begini. Ya, begini. Sibuk begini. Kenapa nggak begini? Oh, bapaknya yang begini. Nggak begini. Ya, kenapa bapak-bapak katanya kalau foto sukanya begini? Ini fitrah. Ini nggak bisa bohong. Fitrahnya 1, tauhid. Iya. Jangan bilang nggak ada gaya lain. Itu fitrah. Nggak bisa berbohong. Kita nggak bisa berdusta. Allah Ta'ala. Ini satu pertanyaan Ismail saja sudah cukup insyaallah Ta'ala. Ya. Ada pertanyaan lain silakan. Oh nggak ada, 1 ini terakhir bas, kelas. Sudah habis sama Ismail. Satu amalan yang membuat Allah sangat cinta kepada makhluknya, tauhid. Tauhidkan Allah maka Allah akan sangat mencintai kita. Tauhid, nggak ada lagi. Ya, tauhid, karena tauhid Allah akan bahkan menjanjikan membebaskan seseorang dari api nerakanya. Allah ketika mencintai makhluknya, Allah tidak akan menyakiti dirinya. Ahli tauhid Allah janjikan dengan apa? Alla yu'adzibahu, Allah tidak akan mengadab dirinya meskipun dosanya banyak. Kalau imannya sempurna, meskipun kesalahannya banyak, Allah menjanjikan apa? Dia tidak akan diazab karena imannya kurang. Nah, ini yang terbaik, ini yang paling tinggi. Adapun sebab lain itu cabang dari perkara yang satu ini. Banyak perkara yang membuat Allah cinta sama kita ini banyak. Tapi semua itu hanya akan kembali kepada apa? Tauhid, nggak ada lagi. Makanya para nabi dakwahnya tauhid, para sahabat dakwahnya hanya tauhid, yang paling penting. Tabiin, tabiin dan setiap masa nggak ada yang lebih penting dari apa? Karena ini kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.